menentukan KPK dan FPB. Baiklah anak-anak, kita akan membahas cara yang pertama. Cara yang pertama itu adalah dengan cara mendaftar langsung. Mendaftar langsung kelipatan dan faktornya. Misalkan contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari atau KPK dari 3 dan 4. Nah, maka cara menjawabnya kita daftar dulu di sini berapa saja kelipatan dari 3. Mari kita daftar bersama. Kelipatan dari 3 sama dengan bilangan lompat 3 yang dimulai dari angka 3. 3, kemudian 6, kemudian 9, kemudian 12, kemudian 15, 18, dan seterusnya. Lalu kita daftar yang 4. 4, bilangan lompat 4 yang dimulai dari angka 4. Jadi 4, 8, kemudian 12, kemudian 16, kemudian 20, dan seterusnya. Nah, lalu kita cek adakah di sini angka yang sama? Ada, yaitu 12. Maka 12 inilah yang disebut dengan KPK. Seperti itu. Itu untuk KPK. Lalu misalkan di sini ada contoh lain ya. Misalkan KPK dari 2 dan 3. Nah, kita cek nanti. Kita daftar seperti tadi. Kelipatan dari 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, kemudian 12, 14, dan seterusnya. Lalu kita daftar yang 3, 6, 9, 12, kemudian 15, dan seterusnya. Nah, kita cek angka yang sama. Adakah angka sama? Ada. Angka yang sama itu di sini ada 6 dan 12. Andaikan ini dilanjutkan, maka nanti akan ada lagi yang sama. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Mana yang KPK? Yang KPK itu adalah 6. Karena 6 itu kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Nah, jadi untuk menentukan KPK itu dipilih kelipatan yang sama dan yang terkecil, begitu mudahnya. Nah, untuk KPK kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita menentukan faktor atau FPB. Misalkan tentukan FPB dari 8 dan 12 misalkan. 8 dan 12. Nah, anak-anak bedakan ya antara FPB dan KPK. Kalau KPK itu kelipatan, kalau FPB itu faktor. Maka seperti yang tadi sama
seperti yang tadi caranya sama. Kita daftar dulu faktor dari 8 itu berapa saja dan 12 itu berapa saja. Cara menentukan faktor kemarin sudah Bapak ajarkan di pertemuan lalu. Itu carilah dua bilangan yang jika dikalikan itu menghasilkan 8 dan 12 nanti. Kita cek di sini, coba ya di sini ya. Kita buat di sini. Kita buat kotak sekarang. Kira-kira angka berapa saja yang jika dikalikan akan menghasilkan 8. Kita mulai dari angka 1. 1 dikali berapa jadi 8? Pasti dikali 8. Nah, sekarang setelah 1 2. 2 dikali berapa jadi 8? Dikali 4. Kemudian 3, apakah 3 bisa? Tidak, maka tidak perlu ditulis. Kemudian 4 pasti kebalikannya ini ya. 4 dikali 2 menjadi 8. 5 apakah bisa? Tidak. 6 bisa jadi 8? 7 enggak bisa. Jadi langsung saja di sini 8 yang terakhir. Nah, kalau 8 pastinya dikali 1 yang menjadi 8. Maka inilah faktor dari 8. Nah, kita pindah ke sini. Faktor dari 8 yaitu 1. Kemudian ada 2, ada 4, dan ada 8 itu sendiri. Nah, sekarang kita cari yang itu yang 12. Kita buat kotak lagi di sini. Nah, 12 itu berapa kali berapa ya? Nah, oke. Kita mulai dari 1. 1 kali berapa jadi 12? Pastinya dikali 12. 2 bisa nggak? Bisa, yaitu dikali 6. 3 bisa? Bisa. 3 dikali 4 jadi 12. 5 bisa? 4? Ya pasti 4 dikali 3 ya. 4 dikali 3 kebalikannya ya tadi. 4 kali 3. 5 bisa? Tidak. 6? Ini punyanya 6 ya. Oke, kita tambah saja di sini kotaknya. Tuh, mepet ya. Gak apa-apa ya di sini ya. 6 di sini bisa. 6 kali 2. Kemudian 7 bisa? Nggak bisa. 8 nggak bisa jadi 12. 9 pun nggak bisa jadi 12. 10, 11 nggak bisa. Jadi yang terakhir itu 12 itu sendiri. 12 itu sendiri dikali 1 supaya jadi 12. Maka inilah yang disebut dengan faktor dari 12. Kita pindah ke sini. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, dan ini kita hapus dulu ya. Ingat ada 12 tadi ya. Dan ada 12. Nah, setelah ketemu seperti ini, lalu kita cari yang sama. Mana yang sama? Yang sama itu adalah 1, kemudian 2, kemudian 4. Nah, di antara 1, 2, dan 4, manakah yang FPB? Yang FPB, kan FPB itu faktor persekutuan terbesar. Faktor yang sama yang besar. Karena yang paling besar di sini adalah 4, maka 4 inilah yang merupakan FPB dari 8 dan 12. Nah, kalau FPB itu cari yang besar, kalau yang KPK cari yang kecil. Nah, kurang lebih seperti itu untuk FPB. Mudah-mudahan bisa dipahami.